Selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba live view, dan mungkin karena ini baru pertama kali Anda semua mencoba live view, maka saya juga akan memberikan materi yang masih easy ya ibaratnya, atau masih untuk level pemula. Nah, live view adalah suatu perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemrograman. Tetapi pemrogramannya itu dilakukan dalam bentuk menyusun seperti menyusun diagram blok ya. Jadi tidak ada penggunaan bahasa program yang mungkin tulisan semua. Jadi ini lebih interaktif karena kita menggunakan tampilan-tampilan gambar tersebut untuk memodelkan sebuah persamaan, dan tampilan-tampilan atau kotak-kotak blok itu mewakili suatu fungsi tertentu. Ada banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan pada live view, sehingga kalau misalkan anda semua mau skripsi pakai live view, itu dipersilahkan ya. Dan kita bisa, keuntungan menggunakan live view adalah kita bisa mengkoneksikannya dengan sensor atau perangkat keras di luar tanpa harus melalui banyak interface. Jadi kita bisa menggunakan DAQ atau Data Acquisition System untuk menghubungkan live view dengan sensor sebagai input ataupun dengan aktuator sebagai output, dan kita bisa melakukan suatu proses pengontrolan dengan umpan balik ya. Dan kita juga bisa menghubungkan sistem ini dengan cloud ya. Dengan cloud, jadi ya secara istilah keren zaman sekarang ya, kita bisa menggunakan live view sebagai salah satu perangkat yang digunakan dalam IoT atau Internet of Things. Nah, tampilan live view ini kita lihat di sini itu ada dua. Yang pertama adalah blank VI, itu adalah virtual instrument, karena kita akan menggunakan ceritanya instrumen-instrumen yang disajikan dalam bentuk diagram blok. Dan yang kedua blank project. Kalau blank project berarti nanti kita akan buat project baru, dan di dalamnya bisa terdiri dari berbagai macam virtual instrument. Tapi karena kita cuma mau buat satu tampilan untuk virtual instrument, ya kita pilih blank V aja. Nah, nanti untuk blank V kita lihat pas dibuka nanti bentuknya langsung seperti ini ya. Jadi ada dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan untuk blok diagram, dan yang kedua adalah tampilan untuk panelnya. Jadi untuk blok diagram itu kita kita membuat programnya di sini di blok diagram, dan nggak usah khawatir, kita nggak nulis coding kok di sini. Kita cuma ngelihat pilih-pilih di sini. Oh, ternyata ya ada begitu banyak perangkat dan bentuk program yang bisa kita pakai. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ada structure-nya, kita mau pakai for loop, while loop. Jadi kita tinggal ngotakin aja isi program di dalamnya, dimana program di dalamnya juga berbentuk blok-blok ini ya. Jadi kita bisa bandingkan, kita bisa gunakan timer, kita bisa menggunakan fungsi boolean, kita bisa menggunakan fungsi string dan lain-lain. Ya, ini juga ada banyak pilihannya, dan ini contohnya kalau misalkan kita mau menggunakan IoT, kita tinggal hubungkan dengan protocols HTTP client, dan kita pakai open handle get sama close handle. Tapi kita belum masuk ke sana, jadi ini masih ibaratnya tuh masih awal sekali. Jadi kita biasakan dulu dengan bentuk tampilan live view ini ya. Jadi kita lihat program itu kita buat di sini. Dan otomatis kalau misalkan program itu merepresentasikan suatu benda tertentu, maka bendanya akan muncul di sini. Contohnya adalah ketika saya membuat ini ya, membuat benda di sini. Ya, benda di sini. Salah. Oke. Membuat benda di sini. Ya. Misalkan saya membuat push button aja ya. Push button misalkan ini ya, kita kan tinggal klik aja, maka secara otomatis di sini akan muncul gambar push buttonnya, dimana push button di sini akan dihubungkan dengan sesuatu. Lalu apa yang mau dihubungkan dengan ini? Ya kita program di sininya ya. Jadi bagian blok diagramnya itu untuk melakukan pemrograman. Jadi kalau misalkan kita mau menghubungkan sesuatu, ya kita bisa membuat dari sini. Misalkan saya mau hubungkan dengan lampu. Saya menghubungkan dengan lampu. Jadi lihat, ini adalah lampu, dan ceritanya lampunya besar. Nah, di sini juga akan muncul otomatis ya.
Jadi untuk fungsi ini kita lihat dia, ini kita bisa lihat itu adanya di boolean, ya, di boolean. Nah, untuk untuk bentuk-bentuk ini ya kita bisa hubungkan langsung. Jadi program itu ini menghubungkan langsung. Jadi ini programnya ya sesimpel ini. Ya. Programnya sesimpel ini. Jadi ya kita bisa menyatakan bahwa fungsi input ini, boolean ini akan terhubung dengan fungsi boolean yang lain. Nah, kita coba aktifkan ini. Ya. Jadi ini aktif. Nah, kita bisa buat aktif dengan cara menekan dan melepas. Kita bisa rekayasa ini dengan cara klik kanan dan mechanical action. Jadi ini kita bisa aktifkan switch when pressed. Jadi kalau misalkan ditekan dia ganti situasi. Ini ketika dilepas ganti situasi. Ini ketika ditekan dan menunggu sampai dilepas baru ganti situasi. Jadi kita bisa variasikan kemungkinannya dengan mechanical action ini. Ya, jadi ini pengenalan pertama ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa langsung aktifkan juga di sini ya, mengaktifkan dan kita lepas ya, dan ya udah gitu aja. Kita bisa ganti-ganti warna di sini ya. Kita klik kanan bisa explore sendiri, misalkan saya mau kalau kan warnanya ungu ya. Ini ungu bukan sih ya, itu ini. Dan kalau off warnanya putih ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi ini kalau mau dibuat bolak-balik ini ungu dan putih. Jadi simple sekali. Ya, karena dengan tampilan ini biasanya orang juga lebih merasa tertarik karena ya gambarnya cukup bagus kan. Nah, itu adalah pengenalan LabVIEW pertama. Lalu kita lihat untuk untuk programnya. Contoh yang pertama tadi saya udah buat ya, membuat pengaturan lampu sederhana dengan tombol. Terus yang kedua membuat simulasi pengaturan temperatur ya. Jadi kita lihat pada front panel, kita klik mouse dan pada panel berisi menu pilih express dan fill slider. Jadi itu input juga sih sebenarnya. Express. Terus ini ada fill slide. Ya, fill slide itu cara kita memasukkan input ya. Jadi ini input dengan cara menggeser-geser ininya. Kita bisa atur ini besarnya ya, bisa atur juga ininya sih sebenarnya mau sampai berapa dan lain-lain. Jadi tinggal klik kanan properties, lalu kita bisa kalau misalkan mau isi dia warnanya ungu lagi ya, ungu. Lalu saya bisa ganti data type-nya ya, data entry skalanya mau maksimal 10 misalkan. Ini mau maksimalnya berapa ya tadi, kalau nggak salah nggak sampai 10, jadi kita lihat. Oke, 15 sampai 35 ya. 15 sampai 35 ceritanya mau dibuat di 15 sampai 35. Ini kayaknya maksudnya mau simulasi AC sih. Jadi suhu di sekitar kita tuh antara 15 sampai 35. Oke, jadi kita lihat setelah kita klik itu otomatis tampilannya itu berubah dari 15 ke 35. Dan nggak usah kaget, di blok diagramnya udah ada slide-nya ini juga ya. Jadi ini input ya. Jadi ini sama kayak input boolean, cuma kita masukinnya dengan cara nge-slide. Oke, lalu kita lihat kita untuk ke menu programming, kita pilih comparison ya, jadi perbandingan. Jadi pilih less equal or greater than equal ya. Ini comparison greater or equal dan less or equal. Jadi ini adalah apakah ini lebih besar atau sama dengan, atau ini lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi ini adalah fungsi dalam teknik digital biasa. Jadi di sini ada dua input, kita membandingkan nilai x sama y. Jadi kalau misalkan ini kan kita bandingkan apakah x lebih besar daripada y atau enggak. Kita bandingkan di atas ya. Jadi kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Jadi keluar dari slider ini akan dibandingkan ya. Nah, dibandingkan dengan nilai apa ya. Ini kita lihat ya, apakah ini lebih besar atau sama dengan.
yang lebih besar atau sama dengan, kita bandingkan dengan nilai berapa tadi ya, kita lihat ada apa namanya pada kaki kiri dari laser qual ya, laser qual kita lihat, gak usah dikasih nama juga nggak apa-apa, tapi kita kasih input ya. Jadi ini klik di bagian, nanti kalau misalkan kita geser dia ada bagian bentuk-bentuknya, dan kita klik kanan lalu create control ya, terserah mau apa namanya, dikasih nama apa sebenarnya, tapi ya nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan control di sini. Jadi kita apa namanya membuat suatu input baru ya, input baru jadi bisa buat dalam bentuk konstan. Kalau bentuk konstan berarti angkanya nggak berubah-ubah, kalau kontrol itu berarti dia angkanya berubah-ubah, kita bisa ubah sendiri. Kalau indikator berarti ya dia cuma untuk menampilkan nilai tertentu ya. Jadi kita ngeliat ya, jadi ini keluaran dari slide ini akan kita bandingkan apakah dia lebih besar daripada Y dan apakah dia lebih kecil daripada Y2 ya. Kita ngeliat di sini. Oke, kita ngeliat lalu setelah itu keluarannya ya. Jadi keluaran dari greater equal dan less equal itu dihubungkan dengan net equal ya. Net equal itu berarti kayak logika not kalau di teknik net equal. Ini kita bandingkan keluaran dari keduanya. Kita bandingkan keluaran dari keduanya. Lalu setelah itu kita disuruh untuk apa namanya, pada keluaran net equal itu dihubungkan dengan lampu. Tadi mana ya lampu? Kita buat lampunya di sini aja deh. Kita buat lampunya di sini lebih gampang. Dia akan muncul sendiri kok. Lampunya yang ini aja. Nah, nanti kita akan di sini akan muncul sendiri. Boleh yang 3 dan kita hubungkan dengan lampu. Nah, jadi kita lihat ya, ini gambar ini itu direpresentasikan dengan bentuk ini. Tapi kalau di sini bedanya dia nggak terhubung. Ya. Ini bisa kita geser apa namanya? Nah, kalau misalkan mau kita geser, sini aja biar enak. Nah, kita ngeliat ya, apa sih yang dimaksud dengan program ini? Jadi kita bisa ini geser ini, dan kita kasih nilai. Ya, ini kan masih belum di ini ya, jadi kita atur ada yang nilainya tadi berapa ya, 30 dan 20, tapi jangan sampai kebalik. Jadi kalau kebalik kita tinggal tukar aja, misalkan ini 30, jadi kita membandingkan nilai Y dengan Y2, ini 20. Ini kita lihat ya, apa yang terjadi ketika kita bandingkan ini ya. Nah, jadi ketika slide digeser maka lampu akan menyala pada saat suhunya di atas 30 dan di bawah 20 ya, jadi kita lihat ini kan ceritanya ini sebenarnya kayak pengontrol AC sih ya, pengontrol AC dimana atau apa namanya alarm tanda bahaya kalau misalkan suhu terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi kalau misalkan di atas 30 dia nyala, ketika di bawah 20 dia nyala juga ya. Nah, kita bisa tulis Y-nya sebagai nilai maksimal dan Y2 sebagai nilai minimal. Nilai max. Nah, jadi ini nilai min. Nah, kita bisa ini aja sih, mau geser-geser cuma nggak apa-apa. Jadi ya dibuat simpel aja. Ini adalah ceritanya adalah apa namanya keluaran dari sensor suhu. Kita bandingkan dengan nilai maksimal 30 dan nilai minimal 20. Kalau misalkan di atas 30 atau di bawah 20 maka lampu menyala. Sesimpel itu ya. Ini belum di ini ya. Seperti ini.
Oke, mungkin cukup ini ya penjelasannya. Jadi nanti tugasnya kalau dikerjakan hanya menggunakan apa namanya bentuk-bentuk yang sudah dicontohkan di sini. Ya, kita hanya pakai ini sih, hanya pakai comparison aja. Nanti ada bentuk lampu dan lain-lain, bisa dibuat sendiri. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya.